Shalom saudara, salam jumpa dengan saksi, salam dan refleksi. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu, agar kami memahami dan semakin kuat iman kami dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 45 ayat 21b yang demikian bunyinya. Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Judul renungan hari ini adalah Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, sesungguhnya untuk memahami pernyataan di atas, kita perlu membaca secara keseluruhan pasal 45 dan bahkan seluruh kitab Yesaya. Kalimat ini mirip seperti syahadat. Tetapi ini bukan syahadat kita. Ini adalah pernyataan langsung dari Tuhan sendiri yang menunjukkan bahwa Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dialah satu-satunya pencipta alam semesta, penguasa jagat raya. Dialah yang berdaulat di atas semua raja dunia, di atas penguasa-penguasa besar pada waktu itu, seperti Asyur, Mesir, Babel maupun Persia. Menariknya, pernyataan akulah Tuhan dan tidak ada yang lain diucapkan berulang-ulang di seluruh pasal 45 kitab Yesaya ini. Dari 25 ayat, ada sebanyak 6 ayat yang menyatakan bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 5, 6, 14, 18, 21 dan 22. Dan jika ditambahkan dengan pernyataan akulah atau aku, maka semuanya ada 11 kali. Di ayat 7, 8, 12, 13 dan 14. Pernyataan-pernyataan ini menegaskan bahwa di dunia ini tidak ada penguasa lain yang berdaulat kecuali Dia, Allah yang benar, Allah yang disembah Nabi Yesaya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan yang sekarang kita mengenal sebagai Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal ini ditegaskan berkali-kali oleh Tuhan sendiri? Saudara, pada waktu itu kerajaan Israel telah pecah menjadi dua, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan selatan bernama Yehuda, yang ibu kotanya di Yerusalem, dan kerajaan utara tetap bernama Israel atau Efraim, yang ibu kotanya di Samaria. Kerajaan Israel atau Efraim akhirnya dikalahkan atau dihancurkan oleh negara Asyur dan tidak berbekas lagi. Sedangkan kerajaan Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun. Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah karena baik Israel maupun Yehuda telah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Meskipun sebenarnya mereka adalah bangsa pilihan, mereka memiliki Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, tetapi mereka justru berpaling dan menyembah kepada Allah lain atau berhala. Dalam konteks seperti inilah Tuhan memberikan pernyataan bahwa Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas segalanya dan lebih besar dari para berhala buatan manusia. Tuhan yang itu berkuasa untuk memakai Asyur untuk menghancurkan Israel. Dia juga berkuasa memakai Babel untuk mengalahkan Yehuda dan membawa orang-orang Yehuda sebagai orang buangan. Namun Tuhan yang sama juga berkuasa memakai Persia untuk mengalahkan Babel
dan di bawah kekuasaan Raja Persia yang bernama Kores, mengizinkan orang Yehuda untuk pulang ke negerinya, membangun bait suci di bawah pimpinan Zerubabel, memulihkan ibadah Yahudi di bawah pimpinan Ezra, dan membangun tembok Yerusalem di bawah pimpinan Nehemia. Disinilah Tuhan menunjukkan pembeda antara Dia, Allah yang benar, dengan para berhala yang dianut oleh bangsa-bangsa lain. Dari uraian di atas kita mendapat beberapa pelajaran, antara lain, 1. Kita patut bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang benar, Allah yang berdaulat atas dunia ini, termasuk berdaulat atas kehidupan kita. 2. Sebagai orang percaya, jangan sampai kita berpaling kepada Allah lain selain Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Allah akan sangat murka ketika kita sebagai orang percaya masih menyembah kepada berhala-berhala, pergi ke dukun, menyimpan jimat-jimat, dan sebagainya. 3. Seperti halnya Tuhan sudah menolong Yehuda yang mustahil untuk bisa bebas dari cengkeraman Babel, tetapi Tuhan menyelamatkan melalui Persia. Demikian juga Tuhan berkuasa menolong kita dalam segala kemustahilan. Mungkin kita mempunyai masalah yang super berat, mustahil untuk diselesaikan. Serahkan kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang satu itu. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup menyelesaikan permasalahan kita seberat apapun, bahkan yang menurut kita mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang mampu menolong kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kami mampu untuk mempertahankan iman kami di tengah pengaruh dunia yang ingin menyesatkan kami. Biarlah kami tidak berpaling darimu sedikit pun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pergi ke kudus lewat jiwanya. Tetap percaya Yesus selamanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.